Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman mengungkapkan kecewa dengan kasus tambang ilegal yang ditangani Badan Reserse dan Kriminal Polri. Apalagi kasus tambang ilegal yang menyeret mantan polisi Ismail Polong tak menyentuh petinggi Polri sama sekali. Padahal santer pemberitaan dan informasi adanya dugaan penyetoran yang dilakukan Ismail Polong ke sejumlah petinggi Polri. Terlepas dari siapapun petinggi Polri yang diisukan menerima setoran tersebut, Boyamin menilai bahwa kasus ini sudah tak bisa ditangani pihak kepolisian. Alasannya independensi dan keleluasaan penyidikan yang dibutuhkan dalam kasus tersebut. Oleh sebab itu, menurutnya kasus ini lebih cocok untuk ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurutnya kasus ini sudah memenuhi satu prasyarat untuk diambil alih, yakni adanya dugaan keterlibatan pihak lain dengan power lebih besar. Dengan diambil alih oleh KPK, kasus ini pun diharapkan dapat menyidik dugaan penyetoran di dalamnya. Jika penyidikan diarahkan kepada dugaan penyetoran, maka pasal-pasal suap atau gratifikasi pun dapat diberlakukan. Sebelumnya KPK sempat disebut-sebut akan menjadi lembaga penegak hukum yang mengusut perkara ini. Sebab Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan akan berkoordinasi dengan lembaga anti rasuah untuk mengusut mafia tambang yang ada di Indonesia. KPK pun sudah menyatakan siap membantu Sang Menko Polhukam dalam mengungkap praktik mafia tambang. Namun kemudian Ismail Bolong ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh Barreskrim Polri. Penetapan tersangka sekaligus penahanan itu dilakukan penyidik di Tipidum Barreskrim Polri setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Ismail Bolong. Dalam perkara ini, Ismail Bolong dianggap berperan sebagai pengatur jalannya pertambangan yang tak memiliki izin usaha. Diketahui tambang ilegal yang dilakukan oleh Ismail Bolong dan kawan-kawan di lahan perjanjian karya pengusahaan tambang batu bara milik PT Santan Batubara. Selain Ismail Bolong, penyidik juga telah menetapkan 2 orang lain sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Keduanya yakni berinisial BP alias Budi dan RP alias Rinto. Nurul mengatakan keduanya juga memiliki peran yang berbeda. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.